Halo, selamat datang kembali channel saya Super Laba Purba. Kali ini kita review cara mengetok bagian bodi kendaraan atau mobil ya. Ini prosesnya guys. Ini dilihat dulu seberapa besar dia kebalingannya ya. Kemudian baru dilakukan pengetokan. Nah, biasanya ini dilakukan orang-orang yang udah ahli di bidangnya gitu ya. Seperti ini. Jadi setiap bagian bodi yang berhubungan dengan inilah kebalingan gitu ya. Tapi yang bahan terbuat dari besi atau plat ya. Kalau seperti bumper belakang kan bukan dari plat atau besi ya, jadi tidak perlu dilakukan pengetokan, itu dilakukan pemanasan panas ya. Oke, setelah selesai kira-kira sudah agak-agak rata gitu ya, sudah layak untuk didempul, baru dilakukan pendempulan. Untuk pendempulan kita lihat ini ada di samping. Oke, ini guys, seperti ini proses pendempulannya ya, karena sudah rata atau udah terlihat agak rata di permukaan bumper ataupun bodi kendaraan, baru lakukan dempul ya. Biasa berapa lama ini Pak ya baru bisa digosok setelah didempul? Setengah jam. Nah, menurut Bapak ini setengah jam setelah didempul baru bisa dilakukan apa? Nah, baru nanti digosok lagi. Digosok ya. Nah ini guys, ini kan nanti dicari apanya, lekukannya, baru nanti digosok. Oke, jangan lupa diikuti terus ya channel kita. Nah ini udah siap didempul ini guys. Ini kurang lebih mungkin udah ada hampir setengah jam ya Pak ya. Ini udah mungkin bisa digosok ya kan. Nah, digosok. Oke. Ini langsung kita lihat di sana ada yang sedang melakukan ini tadi, gosok ini dempulnya ya. Langsung kita lihat ke TKP. Ini proses penggosokan dempul tadi. Ini sudah lebih dari setengah jam ya, baru dilakukan pemerataan bagian-bagian yang didempul tadi. Ini untuk melakukan penggosokan ini, kertas pasir yang digunakan pun ada tipe-tipenya ya. Ada tipenya. Jadi nggak selamanya pakai kertas pasir yang satu tipe gitu ya. Biasa untuk penggosokan pertama, jenis kertas pasir apa itu Pak? 120. Nah, kata Bapak ini untuk yang pertama kali digosok jenisnya 120 ya. Nah, setelah itu pakai jenis apa Pak yang kedua berikutnya gitu? 124. Nah, lalu digosok kembali pakai yang jenis 124 sampai dia merata, jadi halus ya. Nah, itu diratakan kembali.
Jadi bagian-bagian yang dempul itu digosok sampai halus, sampai betul-betul rata ya. Dan nanti pada saat pengecatan itu nanti akan kelihatan mana bagian-bagian yang tidak rata atau masih kurang digosok itu ya. Nah, nampak itu. Ini biasa untuk dempul ada jenisnya juga ya. Ada yang bahannya bagus, ada yang sedang, ada yang kurang bagus gitu. Untuk jenis ini pakai dempul apa dia namanya, Pak? Modusa. Nah, untuk yang ini warna putih dia namanya Modusa ya. Modusa. Itu dijamin bagus. Tapi untuk biasa untuk bengkel-bengkel body repair yang biasa itu biasa warna hijau Pak ya. Itu mereknya nggak tahu kita. Merek apa itu kira-kira itu, Pak? Alfa. Nah, itu merek Alfa kata Bapak ini. Jadi kita kualitasnya masih di bawah inilah yang jenis Modusa ini. Nah, itu kertas pasirnya ada berubah, bukan menggunakan kertas pasir yang awal tadi ya. Dan dia ini cari ratanya. Sampai hasilnya betul-betul maksimal. Itu digosok lalu disiram pakai air, jadi biar kelihatan bagian mana yang masih kurang fresh, kurang gosok ya. Lalu setelah proses gosok ini seperti ini, penggosokan dempul, nanti dilakukan epoksi. Nah, itu akan disiram kembali pakai epoksi ya. Nanti kita lihat seperti apa prosesnya setelah didempul, setelah digosok. Oke, kita lihat nanti bagian yang di epoksi ya. Oke, kita cek dulu. Nah, tadi kita lihat di sana penggosokan bagian bodi ya. Ini kita lihat ini setelah digosok, dipres, ini dipoksi. Epoksi namanya Bang ya. Iya. Epoksi. Nah, ini seluruh bagian bodi yang sudah didempul di epoksi. Nah, kira-kira ini tujuannya apa ini Bang, di epoksi Bang? Dari tahu ini pemirsa-pemirsa ini, kawan-kawan yang di luar ini. Jadi biar nggak dibodohi di luar sana. Kenapa nggak dipoksi? Kenapa dipoksi gitu ya? Epoksi itu adalah cat dasar. Nah, epoksi katanya cat dasar ya. Untuk melapisi dempul agar cat tidak mengisap. Agar dempul tidak ngisap. Iya, dempul tadi biar nggak ngisap katanya. Pada saat dicat Bang ya. Nah, Ya. Jadi itu tadi. Tapi kalau di bengkel-bengkel mau di repair di pinggir jalan atau di luar, kita nggak tahu ya prosesnya seperti apa. Ya pasti kita ini di bengkel resmi umumnya kita gunakan ya sesuai SOP gitu ya. Setelah didempul, digosok, baru dipoksi lagi. Ini setelah dipoksi seperti ini nanti digosok lagi nih Bang ya. digosok lagi. Nanti Kita amplas lagi pakai amplas yang halus. nanti digosok lagi pakai amplas yang halus kata Bang ini tadi ya. Jadi betul-betul rata Bang ya.
betul-betul rata. Jadi hasilnya pun maksimal. Ini yang di epoksi. Oke. Setelah di epoksi ini nanti kita lihat lagi yang digosok setelah di epoksi. Oke. Nanti kita lihat di unit yang lain. Soalnya ini prosesnya masih lama, masih panjang ini apanya perjalanannya. Oke. Nah, sini kita lanjut. Ini tadi sudah selesai di epoksi. Kemudian ini digosok lagi ya, digosok sampai merata. Itu pun setelah digosok merata belum bisa langsung dicat, masih harus dikutip ya, masih dikasih dempul sedikit-sedikit, dempul halus. Jadi masih ada kemungkinan bagian-bagian ini, bagian permukaan yang dempul tadi masih kurang rata. Jadi ini dikasih dempul tipis. Kemudian nanti digosok kembali sampai betul-betul halus seperti ini ya, betul halus. Ya, betul halus. Setelah itu ini kita lihat kembali. Ini dia guys. Ini udah siap dipoksi, siap digosok. Ini udah halus. Ini halus ya. Udah halus. Udah halus. Mobil udah siap di masking ya. Siap di masking. Setelah di masking itu nanti baru dibersihkan kembali. Bagian seperti ini bukan langsung dicat gitu ya. Ini debu tidak boleh ada di bagian ini. Ya, tidak boleh ada. Betul-betul harus bersih. Oke. Ya. Ini kan mungkin ada debu atau kotoran. Ya, ini nggak boleh seperti ini. Nanti dibersihkan, dilap pakai greaser gitu, baru masuk ke bagian pengecatan. Oke, ini langsung kita lihat nanti ke bagian pengecatannya. Oke, ini kita masuk ke ruang oven ya. Di sini disediakan untuk pengecatan bodi kendaraan, bumper dan segala macam yang perlu dicat. Nah, ya, ini tadi sudah digosok, tinggal cat, udah halus ya. Oke, ini juga bumper depan gosok. Ini juga ya. Ini juga. Ini setelah seperti ini biasanya itu di olesi greaser tujuan itu apa bang? Ini kita tanya abang ini dulu. Primer bang. Oh primer. Sorry guys, salah. Tujuannya apa itu bang dikasih primer gitu? Melekatkan cat pada partikel. Kata abang itu untuk melekatkan cat itu ya. Setelah dicat nanti kan dikasih primer itu. Jadi supaya cat yang disemprotkan ke bagian ini ya melekat gitu, nggak gampang lepas ya bang ya, nggak gampang terkelupas gitu. Jadi menyatu dengan bahannya gitu ya, sama si bumper ini atau si bagian-bagian itulah bagian-bagian bodi kendaraan yang dicat. Oke. Nanti kita lihat proses pengecatannya seperti apa. Abang ini sebentar lagi mau ngecat kebetulan. Jadi nanti kita lihat ya. Oke guys. Tapi jangan lupa di subscribe dulu biar kita lanjut videonya. Oke?
Sambil minum kopi, nikmati dulu sambil menunggu proses ini. Ini si abang ini lagi menyemprotkan cairan primer ya. Nih. Tadi yang di sini pakai masker ya. Ada SOP-nya dia. Oke. Gitu guys. Ya. Jadi setiap ini spare part ini, setiap bagian-bagian bodi mobil yang akan dicat ini harus dilakukan penyemprotan primer gitu. Oke. Ini guys. Sampai merata ya. Oke, nanti kita lihat proses selanjutnya. Nah, kita ikuti terus sampai kita lihat hasilnya. Oke, dan kemana-mana masih tetap di channel saya ya. Tonton sampai habis. Oke, ini kita lihat proses pengecatan. Ya, proses pengecatan guys. Dia melakukan pengecatan itu tidak sekaligus ya. Tidak sekaligus kali cat gitu. Jadi ada tahapannya. Tadi yang pertama masih seperti ini ya. Masih ada nampak bayangan warna putihnya ya. Nampak bayangan. Jadi ini tujuannya supaya catnya lebih merata ya, nggak bergumpal gitu. Nanti yang pertama ini sudah mulai kering, baru dilapis kembali. Oke, kita lihat selanjutnya. Ini bumpernya. Ini proses yang pertama juga. Semprotan yang pertama. Ya.
perawatan yang kedua. Perawatan yang kedua guys. Jadi catnya itu nggak sekali cat langsung jadi gitu ya, ada lapisan-lapisannya gitu. Ada pula. Nah, ini hasilnya. Ini pengecatan atau penyemprotan yang kedua ya. Tadi yang putih tadi udah hilang. Bayang-bayang putih tadi sudah hilang, bayang dempulnya ya. Nanti dilapis kembali. Nah, ini yang kedua juga. Ini kita lihat. Oh. Nah. Oke, jadi seperti itu selanjutnya sampai betul-betul catnya merata. Oke guys, nanti kita lihat hasil yang sudah jadi. Oke. Nah, di sini kita lihat ini mobil yang sudah selesai cat, ya. Sudah selesai dicat. Seperti inilah hasilnya. Ya, sudah kinclong. Ini dibungkus gitu, bagian. Nanti ini kembali dipoles di rabingnya. Bagian-bagian permukaan yang kasar itu terbuang dan catnya kelihatan mengkilat ya, rapi gitu. Ya, sampai betul hasilnya maksimal gitu. Setelah dilakukan rabi nanti atau poles, itu kemudian kendaraan dicuci ya, dicuci baru selesai. Contohnya seperti ini baru siap cat ya. Baru siap dicat, sudah siap dicuci, ini udah ready ya, sudah selesai. Ini kemarin dilakukan pengecatan full body
semuanya dicat. Ya. Merek Sud. Oke, semoga video ini bermanfaat dan kawan-kawan, sahabat-sahabat pemilik mobil tahu dan paham proses dari ketok sampai dengan pengecatan kembali seperti semula ya. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon jangan lupa subscribe, di komen, di like, dan dibagikan, share. Oke guys, selamat jumpa kembali. Goodbye, thank you for all. Terima kasih.